الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah kita jelaskan makna al-jamaah secara istilah asy-syara', yang kesimpulannya bahwa al-jamaah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk komitmen terhadap al-jamaah adalah al-haq, komitmen terhadap kebenaran dan mengikutinya, seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Al-Hawadits wal Bidah. Dan kebenaran itu adalah siapa-siapa yang berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang berjalan di atas mereka, maka mereka itulah al-jamaah. Sehingga siapa saja dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang setelah mereka hingga zaman kita sekarang ini, dimanapun mereka berada, dari kalangan manapun mereka, apapun warna kulitnya, apakah mereka dari kalangan Arab atau bukan dari kalangan Arab, maka mereka itu jamaah selama mereka komitmen di atas kebenaran. Demikian pula yang termasuk al-jamaah adalah berkumpulnya kaum muslimin di atas imam, yang mana mereka telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin dan penguasa. Maka luzumul jamaah, yaitu dengan taat dan mendengarkan serta tidak melepaskan baiat terhadapnya, kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat tersebut, walaupun secara syarak yang diangkat sebagai pemimpin tidak memenuhi persyaratan-persyaratan secara syar'i. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap taat, walaupun yang memerintah itu seorang Abdul Habasyi, seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Sementara di antara persyaratan khalifah yang diangkat sebagai pemimpin secara syar'i, dia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Namun apabila terjadi yang demikian, mungkin dengan al-qahr wal ghalabah, dia punya kekuatan sehingga berhasil
menguasai negara dan memimpin negara, maka dialah yang disebut dengan amir atau imam, yang wajib bagi rakyat untuk taat kepadanya. Inilah yang dimaksud al-jamaah. Punya kekuasaan, punya negara, bukan kelompok-kelompok sempalan, bukan al-firaq yang mereka hendak menegakkan jamaah, hendak menegakkan negara di atas negara yang telah ada. Kemudian kita masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu al-imamah. Apa yang dimaksud al-imamah secara istilah syar'i? Apa yang dimaksud setiap kelompok yang memiliki imam atau memiliki amir, lalu kemudian wajib bagi setiap anggotanya untuk taat kepadanya, yang tidak membaiatnya maka dia mati jahiliyah. Maka mari kita kembali pula kepada nas-nas dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama dalam hal ini. Al-imamah secara bahasa itu berasal dari kata amma, ya ummu, artinya terdepan, seorang yang dikedepankan. Dan yang dimaksud dengan al-imam kullu ma thumma bihi min ra'isin aw ghairi, setiap yang diangkat sebagai pemimpin, apakah dia kepala, pimpinan atau yang lainnya. Itu secara bahasa. Ibn Manzur rahimahullah ta'ala dalam Lisanul Arab, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud al-imam kullu ma tamma bihi qaumun kanu ala siratil mustaqim atau kanu dhalin. Setiap yang mana satu kaum mengangkatnya menjadi pimpinan, apakah mereka di atas jalan yang lurus ataukah mereka di atas kesesatan. Jadi di sini menunjukkan bahwa kata-kata al-imam bisa bermakna positif apabila yang dimaksud mereka adalah para a'immah yang membimbing umat itu pada kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang membimbing berdasarkan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka penyebutan al-imam di sini positif. Dan terkadang a'immah yang merupakan jamak dari al-imam yang dimaksudkan adalah negatif. Seperti a'immatu dhallun atau a'immatu dhalalah atau a'immatul kufur, pemimpin-pemimpin kekufuran. Wa qatilu a'immatal kufri, perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan yang menimpa umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa imam secara bahasa yaitu siapa saja yang mereka itu menjadi pemimpin terhadap sesuatu
apakah kaum atau yang lainnya. Nah, dan secara bahasa al-imam juga berarti at-tariqul wasi', jalan yang luas. Sebagian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahuma labi imamin mubin. Labi imamin mubin, imam sebagian mengartikan tariq, jalan yang dimaksud, jalan yang dituju. Nah, dari inilah mengapa imam yang berstatus sebagai penguasa itu disebut imam, karena dia yang berstatus sebagai pemimpin, yang memimpin rakyatnya kepada apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan. Adapun secara istilah, maka definisi imamah ini telah disebutkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafati nubuwah fi hirasati ad-din wa siyasati dunya bihi. Bahwa yang dimaksud al-imamah itu kepemimpinan yang diletakkan untuk menggantikan nubuwah dalam rangka untuk memelihara agama dan untuk mengatur kehidupan dunia. Memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau mengatakan al-imamah riyasatun tammah. Imamah itu adalah kepemimpinan yang sempurna, yang mencakup seluruhnya. Wa za'ama tata'allaqu bil khassati wal 'ammah fi muhimmatid din wad dunya. Dan kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan secara khusus dan yang umum dalam kepentingan agama, demikian pula dunia. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Liji dalam kitabnya Al-Mawaqif. Dia mengatakan hiya khilafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi iqamati ad-din bihaitsu yajibu ittiba'uhu ala kaffati al-ummah. Itu khilafah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama ini yang wajib untuk diikuti oleh seluruh umat. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun ketika dia mendefinisikan al-imamah, kata beliau hiya hamlul kaffati ala muqtada an-nazar asy-syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyyah wad-dunyawiyyah ar-raji'ati ilaiha, yaitu memikul tanggung jawab berdasarkan penilaian secara syar'i terhadap kemaslahatan akhirat dan dunia yang kembali kepadanya. إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. Sebab keadaan dunia semuanya kembali pada syariat, peninjauannya kepada kemaslahatan akhirat. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. Sehingga pada hakikatnya khilafah, bahwa imamah itu adalah merupakan pengganti dari sahibul syara', dari kenabian, kerasulan yang akan menjaga agama ini, demikian pula mengatur kehidupan dunia. Dari definisi ini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud al-imamah secara syara' adalah seseorang
diangkat untuk memimpin kehidupan yang akan mendatangkan kemaslahatan dunia, demikian pula kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan dunia itu yang akan menunjang kemaslahatan akhirat. Sebab al-Islam ini datang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat, segala kehidupan manusia. Kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat. Apa yang dianggap oleh sebahagian bahwa permasalahan agama tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia, ini adalah perkara yang batil, bertentangan dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Sebab agama Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini yang akan memelihara kemaslahatan dunia mereka, demikian pula kemaslahatan akhirat. Maslahatan dunia agar kemudian terpelihara darah-darah mereka dan terpelihara kehormatan-kehormatan mereka, terpelihara keturunan mereka, terpelihara harta-harta mereka, terpelihara jiwa-jiwa mereka, dan terpeliharanya akal-akal mereka. Islam datang untuk mendatangkan kemaslahatan dunia. Oleh karena itu, seseorang boleh untuk membela dirinya apabila ada seorang yang hendak menumpahkan darahnya, walaupun mengantarkan kepada kematian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid, wa man qutila duna malihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Karena Islam datang untuk memelihara apa yang menjadi kepentingan kaum muslimin. Kehormatan mereka demikian pula. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ka hurmati yawmikum hadha, fi baladikum hadha, fi shahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, dan harta-harta kalian itu haram, terpelihara seperti mulianya negeri ini, yaitu Makkah, pada hari Arafah, pada bulan ini, Dzulhijjah. Maka itulah Islam memelihara. Demikian pula Islam memelihara uqul, akal-akal manusia agar tetap dalam keadaan sehat, berpikir dalam keadaan sehat, sehingga Islam melarang untuk meminum khamr. La'anallahu syaribal khamr. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang minum khamr, agar kemudian akal mereka terpelihara dan terjaga, harta mereka demikian pula. Maka di antara hal yang terpenting yang akan memelihara kemaslahatan dunia, demikian pula kemaslahatan akhirat seseorang, adalah dengan adanya al-imamah, kepemimpinan. Maka dengan adanya pemimpin yang akan mengatur kehidupan manusia dan yang akan mengatur lalu lintas masyarakatnya, sehingga terbina ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada penguasa, semuanya pengen jadi penguasa, semuanya ingin menjadi pemimpin. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Nah, sementara yang lemah akan terus tertindas. Harta tidak akan aman seorang, karena tidak ada yang mengatur kehidupan.
Inilah yang diingatkan oleh Sa'ad bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma a'zamu sultana wal ulama. Senantiasa manusia ini selalu berada dalam kebaikan selama mereka itu memuliakan sultan, penguasa dan ulama. Fa in 'azzamu hadain aslaha Allah dunyahum wa ukhrahum. Wa in istaqamu bi hadain fasada dunyahum wa ukhrahum. Apabila mereka memuliakan keduanya, memuliakan sultan, memuliakan penguasa, dan memuliakan para ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya mereka. Namun apabila mereka merendahkan kedudukan keduanya, maka akan menjadi hancurlah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dan beliau mungkin bahwa ada di antara mereka yang mengatakan, "Na'am, 60 sana bi imamin zalim khairun min al-yawm al-wahid bidun imam." 60 tahun dengan imam yang zalim itu jauh lebih baik daripada satu hari tanpa imam, satu hari tanpa pemimpin, tanpa penguasa. Nah, 60 tahun yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang zalim, penguasa yang zalim, itu masih lebih baik. Karena masih ada yang mengatur kehidupan manusia. Orang yang merasa dirinya kuat itu akan terhalangi karena masih ada yang mengalahkan kekuatannya, itu penguasa. Sehingga dia tidak berani untuk berbuat zalim. Tapi bayangkan kalau tidak ada penguasa, subhanallah, setiap orang akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang punya kekuatan akan menindas yang lemah. Sehingga yang terjadi adalah fawda, kehancuran, kerusakan. Sebagaimana yang sempat kita saksikan kejadian-kejadian ketika belum ada penguasa Afghanistan, Irak. Nah, yang terjadi adalah fasad. Sehingga tujuan dari al-imamah itu adalah irasatul din wa dunya, memelihara agama dan memelihara dunia. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali seorang pemimpin yang memimpin seluruh rakyatnya. Nah, jadi dari sini sangat jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dengan al-imamah atau al-imam di dalam Islam adalah penguasa, pemimpin, bukan amirul jamaah, bukan pimpinan kelompok yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai imam atau amir. An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, yajuzu an yuqala lil-imam al-khalifah wal-imam wa amirul mu'minin. Boleh dikatakan kepada imam al-khalifah. Demikian pula kata al-imam atau amirul mu'minin. Ini juga menegaskan bahwa ketika mereka membicarakan tentang masalah al-imam, yang dimaksud itu adalah pemimpin, penguasa negeri yang mereka benar-benar punya kekuasaan, memiliki syaukah, memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang hal ini. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imamul a'zam alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang imam a'zam, al-imamul a'zam ini penamaan atas seorang penguasa, pemimpin, khalifah, yang mana dia
akan memimpin manusia dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin-pemimpin dari Quraisy yang dimaksud adalah al-hakim atau khalifah atau disebut juga al-imam. Maka apabila hal ini telah jelas bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwa kata-kata al-imam itu secara istilah syara' yang dimaksudkan adalah mereka yang memimpin negeri, yang akan mendatangkan kemaslahatan dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dunianya dan akhiratnya. Nah, namun terkadang kata-kata al-imam itu yang dimaksud adalah imam as-salawat, imam dalam salat berjamaah. Nah, mereka juga disebut sebagai imam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah azza wa jalla. Yang menjadi imam kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa dahulu, baik pada zaman Rasulullah SAW dan yang setelahnya, yang menjadi imam sholawat mereka adalah dai, yang menjadi imam terhadap sebuah negeri. Seperti Rasulullah SAW, beliau imam al-muslimin dalam artian sebagai pimpinan negara, sekaligus beliau sebagai imam sholawat. Nah, oleh karena itu ketika beliau sakit, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Yang kemudian ini jadikan dalil oleh para ulama, ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada yang berhak menggantikan kedudukan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abu Bakar Siddiq. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan kedudukan beliau. Maka al-imamatu fi shalah tadullu ala al-imamah fi al-khilafah, fi ad-daulah. Imamah dalam salat menunjukkan imamah dalam sebuah negeri. Nah, itu isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pada zaman Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab dan seterusnya, biasanya mereka menjadi imam-imam salat adalah mereka dari kalangan pimpinan khalifah atau yang menggantikan kedudukan mereka seperti gubernur atau yang semisalnya, sehingga mereka pun disebut sebagai a'immah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, intinya bahwa kata-kata al-imam yang dimaksud secara syarak, mereka adalah yang punya kekuasaan, yang memimpin sebuah negeri untuk menjalankan kepemerintahan yang ada demi untuk menjalankan mendatangkan kemaslahatan dunia, demikian pula akhirat. Berbeda halnya dengan istilah al-amir. Adapun istilah al-amir, maka ini tidak terkhusus kepada imarah, kepemimpinan sebagai imam atau khalifah. Namun kata-kata al-amir, ya, itu terkadang dimaksud salah satu di antara tiga. Yang pertama, al-imaratul uzma, ya, kepemimpinan yang tertinggi. Dalam hal ini imam atau khalifah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka dari kalangan nuwab, wakil-wakil dari imam. Misalnya imam menunjuk
wakil-wakil mereka di setiap daerah yang mungkin kita istilahkan dengan gubernur di sebuah negeri, sebuah kampung, atau yang semisalnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, al-imarah fi safar. Pemerintah atau kepemimpinan dalam perjalanan safar. Apabila di antara kaum muslimin ada yang hendak melakukan perjalanan safar, 3 orang atau lebih, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan dalam riwayat Abu Dawud, dan juga datang dari hadis Abu Hurairah, apabila 3 orang hendak keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir. Nah, ini disebut dengan amirus safar. Amir safar. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata al-imarah atau seorang disebut amir itu hanya berhak disandang oleh yang pertama al-imam, al-imamul a'zam, yang kedua wakil-wakilnya, ya, yang mereka disebut sebagai yang kita sebutkan dengan istilah gubernur atau yang semisalnya, amirul qaryah atau yang semisalnya, dan yang ketiga adalah amirus safar dalam perjalanan. Selain dari itu, maka tidak ada nas yang menunjukkan bolehnya seorang mengangkat sebagai amir dalam satu perkara. Apakah itu amirul jamaah, ya, atau yang semisalnya. Disebutkan oleh Al-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mawrid Al-Adw Al-Zallal halaman 222, beliau mengatakan istihmaluhum lil-imarati fil hadar wa iktharuhum minha ma'a anna al-imarata lam tarid fi syar'i illa fi safar. Al-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah menyebutkan ucapan beliau ini ketika beliau mengeritik al-ikhwanul muslimun, di mana di antara cara-cara mereka membuat amir-amir, imarah dalam bidang ini, imarah dalam bidang itu. Nah, sementara ada yang memimpin mereka, yaitu pemerintah, penguasa. Maka kata beliau, mereka ketika menggunakan al-imarah di waktu hadar, yakni bukan dalam kondisi safar, ya, di sebuah kampung, mereka membentuk imarah, amir ini, amir itu. Nah, padahal mereka bukan musafir, mereka tinggal di situ. Padahal gubernurnya ada, atau al-imamul a'zam ada. Tapi mereka mengangkat imarah tersendiri. Seperti seadanya kaum Khawarij dari kalangan NI, ya. Nah, dan gerakan-gerakan bawah tanah yang lainnya, itu subhanallah, seakan-akan mereka sudah menguasai negeri. Nah, ada imamnya. Nah, imamnya ini yang kita sebut tadi tidak punya kekuasaan, bahkan rumah pun mungkin sedang ngontrak. Ya, kontrak. Bisa-bisa kalau dia nggak bayar diusir sama pemilik rumahnya. Nah, ini kesian imam ini terkatung-katung. Nah, ya, punya gubernur, amir-amir. Setiap daerah diangkat amir, ini gubernur. Nah, daerah lain diangkat lagi, gubernur bulan. Tapi nggak punya kekuasaan. Nah, bahkan tetangganya nggak tahu kalau dia punya jabatan gubernur. Tetangganya nggak tahu. Ya. Kantornya di mana, kekuasaannya di mana, nggak tahu. Bikin gerakan-gerakan.
membentuk pasukan-pasukan, ya. Lalu menyangka dirinya sudah punya syaukah, sudah punya kekuatan, silahkan bawa sana. Kata beliau, mereka ketika menggunakan imarah ketika habar, yakni bukan dalam keadaan safar. Wa iktsaruhum minha, dan mereka memperbanyak amir fulan. Ma'a anna al-imarah lan dari fi syar'iyyah safar. Padahal al-imarah itu tidaklah terdapat di dalam syariat kecuali dalam kondisi safar. Bagaimana kita sebutkan? Amma fil hadar fal amirul 'am kafi. Adapun ketika bukan safar, yaitu hadar, maka pemimpin secara umum itu sudah cukup. Kan ada gubernur. Ya. Wala yajuzu an nattakhidha amiran akhar. Dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengangkat amir yang lain. Wa illa lazima min dzalika tanaqub. Sebab kalau dia mengangkat berarti terjadi kontradiksi di antara mereka. Ya, angkat amir, sudah ada amir yang lebih am. Membayar amir mereka, padahal amir am sudah cukup. Ya. Kalau dia membayar amir yang khusus itu berarti amir yang am itu dikemanakan? Ya. Kalau dia membayar imam yang khusus berarti al-imamul a'zam itu dikemanakan? Sementara Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, "Idza bu'i'a li khalifatain faqtul akhira minhuma." Kalau sudah dibaiat, apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Ya. Bunuh yang terakhir. Jamaah ini berapa yang dibaiat imam-imamnya? Nah, dari kelompok ini membaiat imamnya, yang satu lagi membaiat imamnya. Nah, antum kalau melihat sejarahnya NII hancur lebur, ya. Yang ini punya imam, yang satu mengatakan imamnya tidak sah, karena ketika dia diangkat sudah terlambat, kami sudah lebih dahulu mengangkat imam kami. Nah, dan terus seperti itu. Masing-masing mereka akhirnya ya seperti itu keadaannya. Ya. Dilihat imamnya sudah tidak sejalan, maka yang bawahnya kudeta kepada imamnya. Kita punya negara kudeta. Ya. Nah, Allah musta'an. Paling barang-barang yayasan yang pindah barang, cari kantor yang baru, kontrak. Allah musta'an. Ya. Bermain-main dalam perkara ini. Ini ma'asyiral rahimahullah. Lalu kata beliau, wa man za'ama anna al-imarata bil hadar ghayra al-imara allati tumathilu as-sulta al-qa'imata mashru'ah fa'alaihi dalil walan yajid. Barang siapa yang menyangka bahwa kepemimpinan yang bukan safar, yaitu hadar, selain dari kepemimpinan yang menggambarkan adanya kekuasaan yang telah tegak, itu disyariatkan adanya imarah yang lain, maka hendaklah dia mencari dalil, dan dia tidak akan mendapatkan dalil tersebut. Sebab semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang imarah, yang dimaksud adalah pada al-umarah, pemimpin-pemimpin negeri. Nah, kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah juga menetapkan kewajiban untuk memiliki imam. Wajibnya al-imamah disebabkan karena adanya imamah mendatangkan kemaslahatan. Maslahat dalam kehidupan dunia mereka dan maslahat dalam kehidupan akhirat mereka. Dan ini sepakat jumhurul muslimin tentang wajibnya untuk mengangkat imam dan wajibnya untuk membaiat imam, dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali sebagian mereka dari kalangan ahlul bid'ah, dari al-khawarij, demikian pula al-asam dan al-buti. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ittafaqa jami'u ahli sunnah
wa jami'ul murji'ah wa jami'ul syi'ah wa jami'ul khawarij ala wujubil imamah. Sepakat seluruh ahlus sunnah, bahkan seluruh kaum murji'ah, seluruh kaum syiah, seluruh kaum khawarij tentang kewajiban imamah. Hanya saja dalam hal imamah ada perbedaan antara ahlus sunnah dengan kaum syiah tentunya. Imamah menurut syiah adalah mereka yang mengatur kehidupan agama, sedangkan yang mengatur kehidupan dunia adalah khalifah. Nah, sehingga mereka membedakan antara imamah dan khilafah. Kalau imamah dalam urusan din, agama, kalau khilafah dalam urusan dunia, yang mengatur negara. Sehingga mereka tetap berkeyakinan ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tetap mereka berkeyakinan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang imam, karena kepercayaan mereka bahwa imam itu orang-orang khusus seperti yang mereka tetapkan dari 12 imam dari Ahlul Bait. Nah, jadi mereka punya pandangan lain tentang masalah imamah. Namun secara umum sepakat Ahlus Sunnah, Murji'ah, Syiah, bahkan Khawarij tentang kewajiban imamah. Wa anna al-ummata wajibun 'alaiha al-inqiyadu li imamin 'adil, dan bahwasanya umat ini wajib untuk tunduk pada imam, seorang imam yang adil, yuqimu fihim ahkam Allah, yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur mereka, masyarakatnya dengan hukum-hukum syariah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, kecuali An-Najdan dari kelompok Khawarij. Itu mereka mengingkari atau tidak mewajibkan adanya al-imam. Demikian pula disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummah wala bainal a'immah. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya imamah di kalangan umat dan di kalangan para imam, para ulama, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asam, haitsu kana 'an syari'ati asam, yang memang dia tuli dari syariat. Al-Asam itu orang yang tuli dan benar-benar dia tuli dari syariat, kata beliau. Wa kadzalika kullu man qala bi qawli wa tabi'ahu ala ra'yihi wa madhhabihi. Demikian pula setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya dan mengikutinya di atas pendapat dan madhabnya. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' fi Ahkam Al-Quran. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengangkat imam, sebagaimana yang telah kita sebutkan, imam pemimpin atau penguasa. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa itu ulul amri? Mereka al-umara. Sebagian para ulama menafsirkan al-ulama. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini lafaz ulul amri itu mencakup kedua-duanya. Mencakup al-ulama dan al-umara. Para ulama, demikian pula para penguasa. Nah, perintah untuk taat kepada ulul amri menunjukkan perintah bahwa ulul amri itu harus ada. Yang dengannya kemudian kita taat kepada mereka selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Perhatikan di dalam ayat ini perintah dari Allah. Athi'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Diulangi kata-kata athi'u, taatlah. Namun ketika menyebutkan ulil amri tidak disebutkan kata athi'u, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulul amri selama dalam batasan-batasan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, dan tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih ditegaskan lagi
tentang sebab turunnya ayat ini. Dalam riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Hudzaifah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah alaihi wasallam memberangkatkan satu pasukan yang dipimpin oleh seseorang, ada yang mengatakan yang menjadi pemimpin pada waktu itu adalah Abdullah bin Hudzaifah, maka berangkatlah mereka. Di tengah perjalanan terjadi percekcokan antara pimpinan dengan pasukan. Maka menyebabkan pimpinan ini marah. Kata sang pimpinan, bukankah kalian diperintahkan untuk taat kepada saya? Kata anak buahnya, memang betul. Memang demikian. Kata pimpinannya, kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Kalau mereka mengumpulkan kayu bakar, setelah dikumpulkan, kata pimpinannya, nyalakan. Maka mereka pun menyalakan, sehingga api kobar-kobar. Nah, setelah itu kata pimpinan, kalian satu persatu masuk ke dalam api. Mereka hampir saja melakukan. Kemudian mereka berpikir, kami mengamalkan ini karena kami taat kepada Allah dan Rasul. Kami taat kepada Allah dan Rasul karena kami tidak mau masuk ke dalam api neraka. Nah, kenapa kami harus masuk ke dalam api? Maka mereka membatalkan, tidak mau. Akhirnya setelah pulang mereka mengabarkan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Alaihi Wasallam, Allah kalau mereka masuk tidak akan keluar lagi. Ya. Lalu kata Nabi Alaihi Wasallam, Inna ta'at finnar. Ketaatan itu dalam perkara-perkara yang sifatnya ma'ruf. Jadi intinya bahwa taat kepada ulul amri adalah dalam ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apabila ulul amri memerintahkan terhadap sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka la sama wa la ta'at. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq." Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuhu an ba'd ma anzalallahu ilaihi." Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa perintah untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan tidak mungkin seorang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menegakkan al-imamah. Sebab dengan adanya imam maka memungkinkan bagi seorang untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Fad-dinul haqq la budda fihi min al-kitabil hadi was-sayfil nasir." Maka agama yang hak itu harus ada dua hal yang mendukungnya. Yang pertama, Al-Kitabul Hadi, kitab yang akan membimbing mereka, yaitu Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, As-Sayfun Nasir, pedang yang akan menolong. Fal-Kitabu yubayyinu ma amara Allah bihi wa ma nahaa anhu. Maka dengan Al-Kitab itulah yang akan menjelaskan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Was-sayfu yanzuru dzalika wa yu'ayyiduh. Sedangkan pedang itulah yang akan menolongnya, yang akan menguatkannya. Ya. Sehingga ketika seorang hendak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Tanpa kekuatan, maka sangat sulit bagi seorang untuk bisa menegakkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan dibutuhkannya adanya kekuasaan, adanya sultan, adanya al-imamah.
Adapun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan di unuknya, di pundaknya atau di lehernya itu tidak ada bai'at, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan matinya orang yang tidak berbaiat kepada al-imam sebagai orang yang mati seperti mati jahiliyah. Hal ini disebabkan karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak punya pemimpin. Masing-masing mengangkat bendera kabilahnya. Tidak ada yang menyatukan mereka. Siapa yang kuat kabilahnya, maka itulah yang menang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di zaman jahiliyah tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan dalam arti pemimpin yang menyatukan mereka seluruhnya. Masing-masing bendera kabilah yang kuat mengalahkan yang lemah. Begitulah keadaan mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang tidak membaiat imamnya, orang yang mati dalam keadaan dia tidak membaiat imamnya, tidak membaiat penguasanya, maka dia matinya seperti matinya jahiliyah. Mati jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Nah, gimana itu keadaan orang yang tidak membaiat, menunjukkan ketidaktaatan ketika dia hendak melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, penguasa yang sah, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak taat kepada imamnya, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak baik imamnya. Nah, dia tidak membaiat al-imam. Dan yang menunjukkan tanda-tanda seorang itu membaiat imamnya apabila imam itu telah ditetapkan. Misalnya ahlul hadis wal aqli telah menetapkan si fulan yang diangkat sebagai imam, sebagai penguasa. Dan tidak disyaratkan setiap orang atau setiap rakyat harus datang kepada pemimpin jabatan tangan untuk menunjukkan baiatnya dia, tidak. Cukup ketaatan dia. Cukup yang menunjukkan bahwa dia tunduk dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melakukan pemberontakan, itu sudah menunjukkan bahwa dia telah berbaiat. Dia telah berbaiat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata, barang siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'ah, fa mata mitatan jahiliyah." Sementara dia tidak berbaiat kepada imamnya, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Karena dia tidak punya pemimpin. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menganggap ketika seseorang itu masuk ke dalam sebuah kelompok, lalu kemudian dia membaiat pimpinan kelompoknya untuk melakukan pemberontakan. Rasulullah SAW tidak menganggap itu membaiat pada imam. Ya, bahkan dia keluar dari al-imamah dan matinya mati jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula yang menguatkan hal ini adalah ijma'. Ijma'nya para ulama tentang wajibnya imamah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Kapan mereka mengurusi masalah imamah ini? Setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Bahkan mereka lebih mementingkan urusan al-imamah, mengangkat seorang menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah SAW, dari mengurus jenazahnya Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, waktu
waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berada di sebuah tempat namanya Az-Zanah. Ya, salah seorang pernah menjelaskan itu di daerah Al-Aliyah yang ada di Madinah pada waktu itu. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab teriak-teriak. Beliau mengatakan, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, Rasulullah tidak meninggal. Demi Allah, Rasulullah tidak meninggal. Lalu kemudian Umar mengatakan, "Wallahi ma kana yaqa fi nafsi illa dzalik." Demi Allah, pada waktu itu tidak ada yang melekat pada diriku kecuali itu, bahwa Rasulullah tidak mungkin mati. Wala yab'athanna Allah falyaqta'anna aydi rijal wa arjulahum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang akan memotong tangan-tangan orang-orang itu dan kaki-kaki mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Beliau sempat mengingkari. Ya. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal. Lalu beliau mencium dahi Nabi alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, "Bi abi anta wa ummi fibta hayyan wa mayyitan." Engkau tetap dalam keadaan baik, hidupmu dan matimu dalam keadaan baik. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yudhiqannaka Allahu al-mautatayn abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan engkau merasakan kematian dua kali. Setelah itu keluarlah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia mendatangi Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, "Ayyuhal halifu ala nafsi." Wahai orang yang bersumpah, hati-hati kamu dengan ucapan. Abu Bakar menegur Umar bin Khattab. Maka ketika Abu Bakar berbicara, duduklah Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Ketahuilah, siapa yang hendak menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha hidup dan dia tidaklah mati. Lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala membaca firman Allah, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu syakirin." Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul, sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau mati, ataukah beliau terbunuh, kalian kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang murtad dari agamanya, itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Maka ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka kaum muslimin pun menangis pada saat itu. Lalu setelah itu berkumpullah orang-orang Ansar bersama dengan Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Banu Sa'idah. Nah, Sa'ad bin Ubadah termasuk di antara pemimpin dari kaum Ansar. Lalu berkumpullah mereka di Saqifah Banu Sa'idah. Lalu mereka orang-orang Ansar ini mengatakan, "Minna amir wa minkum amir." Kami punya amir sendiri, kalian juga punya amir sendiri. Pada awalnya sebagian mereka menggagaskan, dari Ansar punya amir, Muhajir juga punya amir sendiri. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab, Ubaidah bin Jarrah mendatangi mereka. Maka Umar pun berbicara. Beliau sempat menyampaikan beberapa hal. Ketika Umar berbicara, Abu Bakar Siddiq mendiamkan Umar.
Dan termasuk di antara yang dikatakan oleh Umar pada waktu itu, beliau mengatakan, "Wallahi ma aradtu bidzalika illa anni qad hayyatu kalaman qad a'jabani khasyitu an la yablughahu Abu Bakr." Demi Allah, aku tidak menghendaki dari apa yang ucapkan ini, melainkan aku telah mempersiapkan sebuah ucapan yang senang bagi aku untuk menyampaikannya. Yang aku khawatir jangan sampai ucapan ini tidak sampai kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun bercerita. Abu Bakar yang berbicara setelah itu, na'am, maka beliau pun menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat agung sekali. Dan di antara yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, "Nahnul umara wa antumul wuzara." Kami adalah al-umara, yakni muhajirin, sedangkan kalian ansar adalah al-wuzara, adalah para pendamping-pendamping. Para Hubab al-Muzir berkata Hubab, "Wallah la naf'al minna atin fikum." Demi Allah, kami tidak mau itu. Dari ada pemimpin amir, dari kalian juga amir. Qala Abu Bakar, "La, tidak. Walakinna al-umara wa antum al-wuzara." Akan tetapi dari kami al-umara, dari kalian wuzara. Hudaumatul Arab darat wa ara'un ansada. Sebab al-muhajirun mereka adalah orang-orang Arab yang pertengahan, dan nasab-nasab mereka yang lebih baik. Mereka dari Quraisy. Akhirnya mereka pun pada waktu itu sepakat. Mereka akhirnya membaiat Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka berkatalah Umar radhiyallahu ta'ala, "Bal nubayi'uka anta." Ya, Umar menolak setelah itu, dan beliau mengatakan, "Kami yang membaiat engkau," yakni Abu Bakar As-Siddiq. "Fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Engkau adalah sayyid, pemimpin kami, dan yang terbaik dari kami, dan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengambil tangannya Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lainnya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar. Yakni kaum Ansar juga mengikuti, dan mereka semuanya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Haythami menjelaskan hal ini, beliau mengatakan, "I'lam anna sahabata ridwanullahi 'alaihim ajma'u 'ala anna nasb al-iman ba'da inqirab zaman an-nubuwah wajib." Ketahuilah bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka sepakat bahwa mengangkat iman setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib. Bal ja'aluhu ahammal wajibat haitsu ishtaghalu bihi 'an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjadikan ini yang lebih penting dari perkara-perkara kewajiban yang lainnya, sampai-sampai mereka itu tersibukkan dari memakamkan dan menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama mereka urus terlebih dahulu dalam masalah al-imam, ya, masalah kepemimpinan. Baru setelah itu, setelah kaum muslimin yang mereka adakan ahlul hal wal aqdi, mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq, maka kaum muslimin pun mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan mereka. Apa yang dikisahkan oleh sebagian mereka dari kalangan Syiah yang memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan sejarah, bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diangkat menjadi khalifah, maka Ahlul Bait tidak setuju. Sampai-sampai Umar mengutus pasukan untuk mendatangi rumahnya Fatimah dan mengancam, "Wahai kalian Ahlul Bait, apabila kalian tidak keluar untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kami akan membakar rumah ini." Katanya begitu. Nah, lalu terpaksa Ali bin Abi Thalib membaiat. Nah, dan yang lainnya juga. Ini adalah kisah yang batil, palsu, yang dikarang-karang oleh mereka. Nah, dan kadang-kadang di antara mereka ada yang menyandarkan penukilan itu kepada tarikh At-Tabari. Perlu diketahui bahwa At-Tabari itu ada dua. Ada Tabari Ibnu Jarir, seorang Sunni,
dari Ahlus Sunnah, ada Tabari dari versi Syiah. Nah, dan mereka juga punya kitab sejarah palsu yang mendiskreditkan banyak dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat sepakat mengurusi masalah al-imamah untuk kemudian menegakkan ada yang menjadi penguasa, itu jauh lebih penting. Agar kemudian mereka mampu untuk mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan kaum muslimin. Ya, bayangkan kondisi pada saat itu. Meninggalnya Rasulullah SAW. Ada pasukan yang hendak dikirim Rasulullah, akhirnya tertahan. Sebagian mereka mendengarkan kematian Rasulullah SAW, murtad keluar dari Islam. Belum lagi sebagian mereka yang enggan membayar zakat, menyangka kalau bayar zakat itu hanya di zaman Rasulullah SAW. Dibutuhkan ada yang memimpin mereka, sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi seorang pemimpin khalifah, maka beliau pun mengatur kehidupan kaum muslimin, melanjutkan pasukan yang hendak diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian memerangi orang-orang murtad, memerangi para pengikut Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, dan memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, la budda lin-nasi min imarah barratan kanat aw fajirah. Harus manusia itu punya kepemimpinan, harus ada imarah. Apakah pemimpin itu baik ataukah fajir ataukah zalim? Di antara mereka ada yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, hadhil barra qad arafnaha, fama balul fajirah. Wahai Amirul Mukminin, kalau yang baik kami telah mengetahui, lalu bagaimana dengan pemimpin yang zalim, yang fajir? Kata beliau, yuqamu bihal hudud wa ta'malu bihal subul wa yujahadu bihal adu wa yuqaddamu bihal fayl. Sebab dengan adanya pemimpin itu akan ditegakkan hukum-hukum had, dan jalan-jalan itu menjadi aman, dan akan diperangi musuh. Demikian pula dalam hal pembagian harta rampasan perang. Ini pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajibu an yu'raf anna wilayat amrin nas min a'zami wajibatid din. Wajib untuk diketahui bahwa kepemimpinan untuk memimpin dan mengatur kehidupan manusia ini termasuk perkara yang paling wajib di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bal la qiyama lid-din illa biha. Bahkan tidak akan menjadi tegak agama ini kecuali dengannya. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil istima'i li hajati ba'dihim ila ba'd. Karena sesungguhnya manusia itu tidak akan sempurna kemaslahatan yang mereka dapatkan kecuali dengan mereka berkumpul, mereka bersatu, disebabkan karena ada kebutuhan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-fitnatu idza lam yakun imam yaqumu bi amrillah. Fitnah itu akan terjadi kalau tidak ada penguasa, tidak ada imam yang akan mengatur keadaan, kondisi dan keadaan manusia. Ini pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan dalam syairnya, innal jama'ata hablullah fa'tasimu bi'urwatihi al-wuthqa liman dana kam yadfa'u Allah bis-sultan madlamatan fi dinina rahmatan minhu wa dunyana laula al-khalifatu lam ta'man lana subulun wa kana ad'afuna nahban li aqwana. Sesungguhnya jamaah itu adalah merupakan tali Allah yang sangat kokoh, maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah itu, dengan al-jamaah itu. Itu adalah merupakan tali yang sangat kokoh bagi orang-orang yang mendekatinya. Berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala menolak kezaliman-kezaliman yang terjadi karena adanya penguasa di dalam agama kita sebagai rahmat, demikian pula untuk kemaslahatan dunia kita. Kalaulah bukan karena khalifah, maka jalan-jalan ini tidak akan menjadi aman. Sementara orang yang lemah itu akan dizalimi oleh orang yang lebih kuat dari kami. Bayangkan kalau tidak ada penguasa, ya, jalan-jalan itu tidak akan ada yang mengaspalnya.
mengasfal, yang lain merusak. Tidak akan ada lalu lintas yang berjalan demikian teraturnya kalau tidak ada penguasa. Walhasil dengan adanya penguasa, ma'asyiral rahimahumullah, itu sangat mendatangkan kemaslahatan. Sebab kalau tidak demikian akan terjadi pertempuran antara kabilah, pertempuran antara suku. Kadang-kadang tidak ada yang mampu untuk mendamaikan mereka. Kesimpulannya bahwa apa yang kita sebutkan ini menjelaskan bahwa al-imamah yang dimaksud di dalam syariat adalah mereka yang punya sultan, yang punya kekuasaan, punya negeri. Ya. Bukan negerinya itu negeri impian, negeri khayalan. Ya. Nah, bukan negeri yang mereka gambarkan dalam khayalan mereka yang tidak ada wujudnya. Nah, itu bohong-bohongan yang seperti itu. Ma'asyiral ikhwan rahimahumullah. Sehingga apa yang ditulis oleh sebagian mereka, di antara mereka yang menulis judul jamaah dan imamah, ya, untuk menjelaskan bahwa ya jamaah inilah yang harus ditaati, amirnya yang harus ditaati. Kalau si fulan sudah diangkat jadi amir, maka wajib bagi anggota-anggota tersebut untuk taat kepadanya, seperti ketaatannya kepada seorang imam muslimin. Allahu musta'an. Maka ma'asyiral ikhwan rahimahumullah, yang wajib agar mereka ini yang membuat kelompok-kelompok, yang membuat jamaah-jamaah, yang membuat baiat bid'ah dan mengangkat di antara mereka sebagai amir, hendaklah segera mereka bubarkan. Mereka bubarkan, lalu kemudian mereka menjadikan pimpinan penguasa mereka sebagai amir mereka, yang dengannya mereka taat selama dalam batas-batas ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Walaupun penguasa itu zalim, tidak ada yang melepaskan mereka dari kekuasaan tersebut, yang menghalalkan bagi kaum muslimin untuk keluar dari kekuasaannya, kecuali yang pertama al-kufrul bawah, kekufuran yang nyata, atau yang kedua mereka tidak lagi menegakkan salat, Yang pertama al-kufrul bawah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-tha'ah fil yusri wal 'usr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi al-amra ahla illa an taraw kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kami telah membaiat Rasulullah karena Rasulullah sebagai pemimpin. Waktu itu enggak ada baiat-baiat kepada yang lain. Ada yang membaiat kepada Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah masih ada. Tidak ada yang membaiat kepada Umar bin Khattab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Menunjukkan baiat itu adalah merupakan hakun khas lil imam faqat, bukan pada amir-amir jamaah. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan terpaksa, dan bahkan dalam keadaan ketika mereka mengambil hak-hak kita, dan jangan kita melepaskan baiat darinya kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata yang dengannya kalian memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan al-kufrul bawah baru kemudian seorang berboleh. Nah, kalau hanya sekedar dia jatuh dalam kemaksiatan, kalau hanya sekedar dia tidak menurunkan BBM,
hanya sekedar dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyuci syariat Allah, selama tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka statusnya dia adalah seorang Muslim yang wajib untuk ditaati. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman, kata Nabi SAW, "Sayakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juzmani ins." Akan muncul setelahku para penguasa-penguasa yang mereka itu tidak mengambil petunjukku dan tidak bersunnah dengan sunnahku, dan akan juga di kalangan mereka itu orang-orang yang hati-hati mereka itu hati-hati syaitan yang terbungkus dalam jasad manusia. Bayangkan, sampai Rasulullah SAW sifati hatinya itu syaitan, hati-hati syaitan, tinggal jasadnya yang manusia. Hatinya sudah hati syaitan. Bisa dibayangkan itu gimana kondisi fujur dan kezaliman pemimpin yang seperti ini. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, "Ya Rasulullah, fama asna'u in adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati kondisi yang demikian? Kata Nabi SAW, "Tasma' wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahru wa ukhidha malu fasma' wa adri." Dengarkan, taat kamu kepada pemimpin kamu. Pemimpin siapa? Pemimpin negara. Walaupun punggungmu itu sudah dipukul, walaupun hartamu itu sudah dirampas. Di antara kita ada yang sudah dipukul punggungnya. Berarti belum seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qulubuhum qulubu syayatin. Walaupun hartamu itu sudah dirampas, tetap kamu dengar dan paham. Nah, ini pertama. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Auf bin Malik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tubghidunahum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Pemimpin-pemimpin terbaik kalian adalah orang yang kalian cintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Orang yang kalian senantiasa doakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan pemimpin-pemimpin yang jahat di antara kalian adalah orang yang kalian benci mereka, mereka pun membenci kalian. Yang kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Mendengarkan itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala yunabiduhum?" Wahai Rasulullah, apakah ketika muncul pemimpin-pemimpin yang jahat, yang buruk itu, yang kita membenci mereka dan melaknat mereka, apakah boleh kita melakukan pemberontakan melawan mereka? Kata Nabi SAW, "La, tidak boleh. Maqamu fikumus shalah, selama mereka itu menegakkan salat. Maqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat." Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah, "Yusta'malu 'alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba." Akan muncul penguasa-penguasa di antara kalian yang kalian mengetahui mereka, namun kalian mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Maka barang siapa yang membencinya, maka dia telah terlepas dari dosa. Siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi yang berdosa adalah orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya dalam perbuatan dosa. Lalu para sahabat bertanya, "Afala nuqatiluhum?" Apakah boleh kami memerangi mereka ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ma sallau." Tidak boleh selama mereka itu menegakkan salat. Nah,
Nah, ini dua. Al-kufrul bawa dan iqamatus salawat. Selama mereka itu belum terjatuh dalam kekufuran yang nyata, tidak boleh. Tidak boleh hanya sekedar takwil. Ya. Nah, tidak boleh selama mereka itu menegakkan sholat. Kalau mungkin ada yang mengatakan kami telah memiliki hujah-hujah yang menunjukkan dia kafir, maka pemerintah itu dan penguasa itu telah kafir. Anggap penguasa itu kafir. Terus kenapa? Apakah dengan kekafiran tersebut menyebabkan kita melepaskan diri secara mutlak? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala telah menasihatkan bahwa apabila dalam kondisi pemerintah pun telah menjadi seorang yang kafir dan murtad, tetap tidak boleh seorang itu mengangkat senjata apabila seorang tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Yang wajib adalah tetap taat demi untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Hal ini disebabkan karena seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwa sejarah telah mencatat bahwa setiap ada gerakan pemberontakan terhadap pemerintah, pasti dengan pemberontakan itu menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang mereka hendak hilangkan. Pertumpahan darah, ya. Bahkan terjadi di antara sesama kaum muslimin, sampai sempat kota Madinah itu dihalalkan selama 3 hari 3 malam. Waliyadzubillah, kehancuran terjadi di mana-mana. Maka ini masyarakat ikhwan rahimakumullah, pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kembali kepada gharsul ulama. Itulah yang wajib yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak dengan membentuk kelompok-kelompok, lalu kemudian bikin jamaah-jamaah sendiri, lalu kemudian membuat baiat-baiat tersendiri. Sebab baiat dan hadis-hadis tentang baiat semuanya ditujukan kepada amin, semuanya ditujukan kepada imam, tidak kepada yang lain. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW tentang baiat, di antaranya baiat tentang Islam. Hadis Zimad dalam hadis yang panjang bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Zimad, "Hadiyana ubayyuka 'ala Islam." Serahkan tanganmu, saya akan membaiat kamu di atas Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang membaiat siapa? Rasulullah SAW. Atau baiat untuk senantiasa memberikan pertolongan dan mencegah dari berbagai kerusakan, seperti Nabi SAW ketika membaiat orang-orang Ansar sebelum hijrah dalam kejadian baiat Aqabah yang kedua, yang pada waktu itu jumlah mereka 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka datang dan Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum." Aku membaiat kalian agar kalian melakukan pembelaan terhadapku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Maka Al-Bara' bin Ma'ruf, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, mendengarkan itu beliau mengatakan, "Na'am, walladzi ba'athaka bil haqqi nabiyyan la namna'annaka mimma namna'u minhu uzuruna fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami akan mencegah dan melakukan pembelaan terhadapmu sebagaimana kami membela keluarga kami, anak-anak dan istri kita. Maka kami pun bayat Rasulullah SAW. Perhatikan ini juga bayat kepada siapa? Rasulullah SAW dalam berjamaah. Bayat terhadap jihad dalam Sulhul Hudaybiyah. Ini juga bayat kepada pemimpin. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, sesungguhnya mereka telah membaiat Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yazid bin Abi Ubaid bahwa Yazid mengatakan, saya bertanya kepada Salamah bin Aqwa, ala ayyi syai'in bay'atum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Hudaybiyah? Tentang apa yang engkau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah? Kata Salamah bin Aqwa, al-maut. Baiat kami adalah baiat untuk mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga baiatnya kepada siapa? Pimpinan kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis jadi yang mengatakan baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati di antara sama kaum muslimin. Yang dibaiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa baiat yang disyariatkan itu adalah baiat kepada pemimpin, penguasa negara, bukan kepada baiatul jamaat. Bahkan baiat kepada jamaat, kepada pemimpin kelompok, pemimpin jamaah adalah baiat yang mungkar, yang bid'ah, yang wajib bagi kaum muslimin untuk segera meninggalkannya. Oleh karena itu para ulama berfatwa tentang masalah baiat. Al-Allamah Shalih bin Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau ditanya, mimma yatasahalu bihi an-nasu qadiyat al-bai'ah, termasuk di antara yang sebagian manusia bermudah-mudahan adalah dalam perkara bai'ah. Fa hunaka man yara jawaz akhdhi al-bai'ah li jama'atin min al-jama'at. Di sana ada yang menganggap bolehnya mengambil bai'at terhadap satu kelompok dari jamaah-jamaah yang ada. Ma'wujudi bai'atil ukhra. Padahal di sana ada bai'at yang lain, ya kan? Masing-masing punya bai'at. Nah, iya. Bahkan di antara mereka ada yang sibuk urusannya masalah bai'at membai'at. Setelah membentuk kelompok, dia jadi amir, keliling ke sana kemari. Kerjanya untuk membai'at orang. Ya. Nah, dan diekspos, Allah musta'an. Bai'at sana, bai'at sini. Ya. Ini mengajak orang untuk keluar dari pemerintahannya. Allah musta'an. Sebab bai'at maknanya adalah berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada seorang yang dibaiat untuk taat. Itu makna bai'at. Nah, kata Ibnu Khaldun, al-bai'ah yang dimaksud bai'ah adalah al-ahdu ala ta'ah, perjanjian untuk taat kepada yang dibai'ah. Ka'anna al-mubayyi' yu'ahidu amirahu ala an yusallima lahu an-nazar fi aqinati umuril muslimin. Seakan-akan orang yang membai'ah itu, ya, dia telah menetapkan perjanjian kepada amirnya untuk menyerahkan kepada amirnya itu, ya, dia sendiri yang menentukan perkara dirinya dan perkara-perkara kaum muslimin. Ya. Jadi kalau akhirnya sudah mengatakan, kamu gimana, siap sudah mati untuk mati, ya, siap-siap bom balik ketiga. Tapi sebelum bom kamu di shooting dulu. Nah, Allah musta'an. Pokoknya apa kata amir ya ikut. Itulah yang dinamakan bai'ah. Ya. Sehingga kalau dilihat si fulan ini setelah dibaiat dia tidak taat kepada amirnya, nah, berarti kamu sudah keluar dari pembaiatan. Kalau kamu sudah tidak taat, berarti kamu sudah melepaskan baiat. Kalau kamu sudah melepaskan baiat, maka mata bintatan jahil. Akhirnya sering. Nah, makanya orang-orang di baiat itu ketakutan betul. Saya sudah baiat sama si fulan. Nah, sehingga dia merasa berat untuk memisahkan diri. Allah musta'an. Padahal ada baiat yang lain, kata si penanya ini. Waqad la yakunu al-mubayyi' fi
في هذه الجماعات معروفا بدواء السرية. Dan boleh jadi orang yang dibaiat al-mubayah di jamaah ini tidak diketahui punya dawai sirriyah, punya gerakan-gerakan rahasia. Ini sekedar baiat saja. Nah, ini masing-masing jamaah itu punya cara-cara tersendiri. Ada yang sekedar menjadikan ini sebagai ahdu ta'at untuk ta'at, ya. Ada juga yang benar-benar punya gerakan-gerakan tertentu, gerakan-gerakan sirriyah untuk melakukan kerusakan. Apa hukumnya? Kata beliau. ثم هل يختلف الحكم في بلاد الكفار أو تلك التي لا يحكم بما أنزل الله? Atau apakah ada perbedaan hukum di negeri-negeri kafir ataukah yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-bai'atu la takunu illa li wali amri muslimin. Bai'at itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Wa hadhihi al-bai'atul muta'addidah mubtada'ah. Bai'at jamaah ini yang berbilang-bilang ini itu adalah bai'at bid'ah. Wa hiya min ifrazatil ikhtilaf, dan ini termasuk sebab-sebab yang memunculkan perselisihan. Wal wajibu 'alal muslimin alladziina hum fi baladin wahid wa fi mamlakatin wahidah an takuna bai'atuhum wahidah li imamin wahid. Wajib bagi kaum muslimin di negeri yang satu atau di kerajaan yang sama, hendaklah bai'at mereka itu satu kepada imam yang satu. Wala tajuzul mubay'at al-muta'addidah, dan tidak diperbolehkan bai'at yang berbilang-bilang tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk berpecah dalam bai'at dan berbilang-bilangnya bai'at tersebut. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man ja'akum wa amrukum jami' ala wahidin minkum yuridu tafriqa jama'atikum fadribu unuqah." Barang siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian itu sudah satu di atas satu imam, lalu datang orang yang hendak memecah belah jamaah kalian, maka potonglah leher-leher mereka. Suruh potong leher mereka. Nah, kalau ada yang membuat bai'at tersendiri, tentunya ini dikembalikan kepada hukumah, dalam hal ini pemerintah. Wa idza wujida man yunazi'u wali al-amri ta'ah wa yuridu syaqqa al-'asa wa tafriq al-jama'ah faqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wali al-amri wa amra al-muslimin ma'ah biqital hadzal baghi. Apabila ditemukan di sana ada orang-orang yang hendak yunazi, yang hendak menyaingi, ya, pemimpin kaum muslimin dalam hal ketaatan dan hendak menghancurkan tongkat kesatuan dan memecah belah jamaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada waliul amri dan kaum muslimin bersamanya untuk memerangi orang-orang yang memberontak tersebut. Ini fatwa Syekh Shalih Fauzan dari kitab beliau Al-Muntaqa. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kata beliau Liqa' Al-Bab Al-Maftuh, ketika beliau ditanya apa hukumnya bai'at yang ada pada sebagian jamaah, kata beliau rahimahullah, al-bai'atu allati takunu fi ba'dil jama'at bai'atun munkaratun syadzah. Bai'at yang dilakukan oleh sebagian jamaah tersebut adalah bai'at yang mungkar, bai'at yang syadzah, yang ganjil. Li'annaha tatadammanu anna al-insan yaj'alu li nafsihi imamain. Sebab ketika dia membaiat amir jamaah, berarti seseorang itu telah menjadikan bagi dirinya dua imam dan dua penguasa bagi dirinya. Al-imam al-azam alladhi huwa 'ala yaminil bilad. Yang pertama, pimpinan penguasa umum, al-imam al-azam. Dan yang kedua, wal imam alladhi bai'ahu, imam yang dia baiat. Wa tufdi aidan ila syarrin bil khuruj 'ala al-a'immah. Dan ini dapat mengantarkan pada kejahatan yang berikutnya, yaitu pemberontakan pada penguasa-penguasa. Alladhi yahsulu bihi min safki dima' wa itlafil amwal ma la ya'lamuhu illa Allah, yang akan menyebabkan pertumpahan darah dan dirusaknya harta-harta
manusia apa-apa yang tidak diketahui kerusakan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma at-ta'mir 'ala al-jama' fa hadha qad ja'a fi sunnah fima idza safara jama'atun ay yu'ammiru ahadahum. Adapun mengangkat pemimpin apabila mereka berkelompok, maka yang terdapat di dalam sunnah apabila mereka safar. Apabila mereka safar, idza kharaja salat fi safar falyu'ammiru ahadahum. Apabila salah seorang mereka apabila keluar 3 orang untuk melakukan perjalanan, maka hendaklah salah seorang mereka diangkat sebagai amir. Ini pula yang dikatakan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kasetnya Silsilatul Huda wan Nur halaman 200 pada kaset 288. Maka ini semua ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa bai'at yang batil yang dilakukan oleh jamaah tersebut adalah bai'at bid'ah. Apakah yang dilakukan oleh jama'atul tabligh di mana mereka membaiat sebagian kelompoknya, sebagian anggota-anggotanya di atas 4 dari sekte Sufiyah, ataukah baiat yang dilakukan oleh mereka MII ataukah kelompok-kelompok yang lain membuat sigah baiat tertentu lalu kemudian mereka membaiat anggota-anggotanya. Ini adalah baiat yang mungkar, yang bid'ah, yang menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin, yang menyebabkan dan dapat mengantarkan kepada kejahatan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Maka hendaklah kaum muslimin segera sadar dari hal-hal yang seperti ini, dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa baiat itu tidaklah diserahkan kecuali kepada Al-Imamul A'zam, Al-Amirul Am, pimpinan yang umum dalam hal ini, mereka yang punya kekuasaan. Maka nasihat bagi diri saya sendiri dan kepada para ikhwah sekalian, bahwa yang wajib bagi kaum muslimin agar hendaklah mereka segera kembali dengan penuh komitmen kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangun di atas pemahaman salafus ummah. Sesungguhnya umat ini butuh pendidikan, umat ini butuh tasfiyah wa tarbiyah, bukan fitnah. Apa yang dilakukan oleh jamaah dan ahzab itu adalah merupakan fitnah yang menyebabkan terpecahnya kaum muslimin. Hendaklah kita membina umat ini dengan ilmu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Membina mereka dengan ilmu yang sahih dan keimanan mereka harus kita bina berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan datang dan tidak akan turun pada kaum muslimin kecuali apabila mereka kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa demikian tidak akan mungkin pertolongan itu akan datang. Kita harus bertanya-tanya sekarang, apa yang menyebabkan kaum muslimin dalam keadaan terhinakan? Apa yang menyebabkan kaum muslimin darah-darah mereka tidak dihargai sama sekali oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kaum muslimin hilang kekuatan mereka? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir itu semakin beringat dan berani kepada kaum muslimin? Harus kembalikan kepada diri kita, koleksi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menurunkan satu bala, menurunkan satu bencana kepada kaum muslimin, melainkan disebabkan karena di antara mereka atau kebanyakan dari mereka telah berbuat zalim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan sebuah kampung dengan kezaliman sementara penduduk kampung itu berbuat kebaikan. Itu tidak mungkin, mustahil. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan penduduk kampung tersebut kami binasakan mereka. Kapan? Lamma zalamu. Dan kala mereka itu berbuat zalim, menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khisalun khamsun in ibtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun." Ada 5 perkara yang apabila kalian terkena 5 perkara itu, aku berlindung kepada Allah akan datang kepada kalian 5 perkara yang berikutnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah muncul perbuatan keji, kemungkaran, perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan penyakit taun ataukah penyakit-penyakit yang belum pernah muncul sebelumnya, yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya, akan muncul penyakit-penyakit baru. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'na wa jawr sultan alaihim." Tidaklah mereka itu terbiasa ketika berdagang mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa keceklik. Melainkan mereka akan ditimpa berbagai macam kekurangan dan kesengsaraan dan kezaliman penguasa terhadap mereka. Sehingga apabila kita hidup di tengah-tengah yang penguasanya penguasa yang zalim, jangan hanya menyalahkan penguasanya, jangan hanya menyalahkan pemerintahnya, tapi salahkan diri-diri kita. Koreksi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa di tengah-tengah kami menjadi penguasa yang zalim? Pertanyakan diri kita. Sebabnya itu kembali kepada kita. Nah, karena munculnya berbagai orang-orang yang mereka itu tidak jujur dalam mendagang. Itu salah satu sebab yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yamnahu zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walau al-baha'im lam yumtaru. Dan tidaklah mereka itu mencegah untuk membayar zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah air hujan akan turun ke tempat mereka. Kalau lakukan karena hewan-hewan ternak yang hidup di sekitar mereka, mereka tidak akan dituruni hujan. Yang keempat, walam yanqudhu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'd ma fi aydihim. Tidaklah mereka itu membatalkan perjanjian taat kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musuh mereka, lalu kemudian memberikan kekuasaan dan menindas mereka, lalu mereka mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan kaum muslimin. Pertanyakan, kenapa musuh-musuh itu berani kepada kaum muslimin? Menghilangkan satu nyawa seorang muslim seperti membunuh seekor nyamuk. Mati sudah. Seakan-akan tidak ada harganya. Anak-anaknya, para wanitanya. Nah, yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum." Selama penguasa-penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan mereka memilih-milih dengan berhukum apa yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan perselisihan yang terjadi di antara mereka sendiri. Apa yang disebutkan Nabi alaihi wasallam ini sebenarnya tadzkir, peringatan bagi kita sekalian bahwa yang menyebabkan hinanya umat ini ketika umat ini meninggalkan agamanya, ketika umat ini telah menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus sadar
Dan kita harus merasakan bahwa hanya dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan. In tansurullah yansurukum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Lalu kenapa Allah tidak menurunkan pertolongannya? Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala ketika beliau mengatakan, "Ma nasarallahu al-Islam bimubtadi'." Allah tidak akan menolong Islam melalui perantaraan ahli bid'ah. Islam tidak akan ditolong melalui ahli bid'ah. Yang akan menolong Islam adalah ahli sunnah. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah untuk menyelamatkan umat ini dengan penuh kesabaran. Ya. Nah, jangan seperti seorang anak kepada orang tuanya. Anaknya ngamuk-ngamuk, dia menyangka dia punya kekuatan. Orang tuanya orang besar. Sok merasa diri punya kekuatan. Perang, jihad. Lempar mortir, Pak, jatuhnya ke tempat yang nggak ada penduduknya. Lempar lagi, ya, kena rumah, nggak ada penghuninya. Lempar lagi, kena satu, lain luka. Satu mortir dibalas dengan 100 orang mati dari kaum muslimin. Lempar lagi mortir, satu orang meninggal dari Yahudi, balas sampai 1.300 yang tewas, ribuan yang luka, tidak terhitung banyak. Ini namanya kekuatan. Ini yang namanya perlawanan. Ini yang namanya jihad. Apa tujuan berjihad? Litakuna kalimatullah al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk membantu kaum muslimin. Itu ngawur namanya. Ya. Diajak gencatan senjata, enggak harus perang. La haula wala quwwata illa billah. Allah mengatakan wa in janahu lisanni fajnah laha. Kalau mereka condong untuk gencatan senjata, terima itu. Dalam kondisi kaum muslimin lemah. Lemah bukan hanya dari sisi fisik, bukan hanya dari sisi persenjataan, dari sisi iman. Lemah segalanya. Nah, Ahlus Sunnah diremehkan, Ahlus Sunnah direndahkan. Nah, diusir-usir mereka itu. Ingin buat pengajian di masjid, diusir bersama orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari Hamas dan yang semisal mereka. Perhatikan nyawa kaum muslimin. Satu orang yang menjadi korban, yang meninggal, tertumpah darahnya, itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperhatikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Abdullah bin Umar, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma atyabaki wa atyaba ruhaki." Nah, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la hurmatul mu'min a'zamu 'inda Allah 'azza wa jalla hurmatan minki dami wa mali." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'bah, "Wahai Ka'bah, alangkah harumnya engkau, harumnya bau. Wahai Ka'bah, alangkah mulianya engkau dan agungnya kehormatanmu. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih terhormat, jauh lebih besar daripada engkau wahai Ka'bah, darahnya dan hartanya." Ini nilai kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hargai nasihat para ulama. Para ulama telah memfatwakan dari dahulu ketika para mujaddidud dakwah mereka masih hidup. Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Nasihat, terima nasihat itu. Imma sulh, berdamai, atau yang kedua hijrah. Hijrah. Nah, tapi mereka melecehkan fatwa para ulama. Apa itu? Ulama hanya bisa berfatwa dalam perkara haid dan nifas, katanya. Ulama itu tidak mengerti waqi'. Yang dipakai adalah orang-orang yang punya pemikiran khawarij seperti Usama bin Laden,
Aiman al-zawahir dan yang semisal mereka. Nah, apa akibatnya? Nah, itu bukan perlawanan, tidak ada perlawanan sama sekali. Ketika Yahud menarik pasukan merayakan, ya, bangganya la haula wala quwwata illa billah. Ribuan yang terluka, ribuan yang meninggal. Mau dikatakan itu sebagai kemenangan? Kemenangan apa? Nah, udah kaum la yaqilun. Nah, tidak punya akal. Seharusnya ini kembalikan, koreksi diri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana ini kepada kita? Benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum azab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad fi sabilillah, sallata Allah alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian jual beli dengan cara riba, lalu kalian senang beternak, kalian senang bercocok tanam, lalu kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencampakkan pada diri kalian kelemahan, kehinaan, dan kehinaan itu tidak akan lepas sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solusi satu-satunya adalah kita berupaya mendidik kaum muslimin, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Didik mereka dengan sunnah, didik mereka dengan tasfiyah wa tarbiyah, agar mereka beribadah kepada Allah dengan tauhid dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimahumullah yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kita daurah hari ini. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkannya dan istiqamah di atas al-haq. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.